itu memang diperbolehkan untuk memperjelas sesuatu yang masih samar-samar, seperti contoh Al-Fatihah. Dulu bacanya kita begini, kemudian kita belajar lagi kok kayaknya banyak yang salah. Ya, ilmu itu terus berkembang. Yang tidak boleh itu misalkan pembahasan mengenai fikih safar. Orang yang sedang safar itu diperbolehkan untuk menjamak dan mengqashar sholat. Oh gitu, tapi kan saya juga naik kendaraan sendiri, bisa turun ke masjid. Ini kan nggak perlu ditanya. Ya kalau memang jenengan mau jamak-jamak, kalau nggak mau jamak terserah masing-masing. Begitu. Kalau jamak nanti misalkan saya sampai masjid atau sampai itu waktu duhurnya habis, ya namanya jamak kan bisa takhir bisa takdim. Ini kan sesuatu hal yang sebagian kaum muslimin mungkin sudah tahu, tapi buat yang belum tahu, bertanya seperti itu perlu. Sehingga tidak semua pertanyaan itu dilarang. Hanya memang konteksnya di zaman Nabi, beliau meminimalisir pertanyaan agar yang nanya tidak macam-macam nanyanya. Seperti pertanyaan Dhammam bin Tha'labah, itu kan dijawab oleh Nabi. Pertanyaannya juga mohon maaf receh banget begitu loh. Tapi berhubung Dhammam itu adalah orang Badui yang tinggal di daerah pelosok dan pengetahuannya terbatas. Jadi khusus mereka yang pengetahuannya terbatas, mereka bisa bertanya apapun kepada Nabi. Termasuk hari ini misalkan kalau memang ada yang bertanya dan belum tahu, saya baru tahu kalau ada istilah jamak dan qashar. Tolong dong dijelaskan secara rinci. Itu malah bagus. Batasan-batasannya, kapan boleh mulai menjamak dan mengqashar. Ustadz, kalau saya masih sholat di Masjid Kuba, saya tinggal di Taman Royal 2 di klaster A misalkan, itu sholat duhurnya sudah boleh dijamak belum? Orang lain bilang, oh gitu aja ditanyain, padahal yang bilang gitu aja ditanyain bisa jadi belum tahu. Ayo, pertanyaan saya, sudah boleh belum dijamak dan diqashar? Jenengan nih mau ke kayak kemarin misalkan yang ke Jawa Timur waktu itu habis subuh ya, kalau misalkan kita mundurin berangkatnya bukan habis subuh tapi habis duhur, jenengan di sini sudah boleh menjamak atau mengqashar atau belum? Gimana Pak? Jenengan mau safar, sholat duhur masih di Masjid Kuba, ke Jawa Timur pakai bus bareng-bareng, jenengan sholat duhurnya sudah boleh dijamak atau belum dengan asar? Gimana? Kenapa belum? Kalau bilang belum harus punya dasar, kalau bilang sudah harus punya dasar. Ya, saya jawab dengan hadis Muslim. Imam Muslim meriwayatkan, Nabi itu ketika beliau keluar, kemudian beliau mau keluar, kemudian beliau masih duhur, masih di Madinah, beliau sholat 4 rakaat. Ketika beliau keluar dan sudah sampai Dzul Hulaifah, baru kemudian beliau sholatnya 2 rakaat. Ini hadis ini kemudian dijadikan oleh para ulama sebagai barometer ukuran seseorang itu boleh menjamak atau tidak berpuasa ketika safar. Startnya kapan? Setelah dia keluar dari kota yang dia tempati. Jadi kalau jenengan masih di sini, ya masih di Kuba, jenengan belum boleh menjamak dan mengqashar. Nanti kalau jenengan sudah di tol, di rest area, baru. Lah terus bagaimana Ustadz? Ya sholat di sini bersama dengan Ustadz Arif 4 rakaat. Nanti asarnya ketika di tengah rest area, baru jenengan boleh mengqashar 2 rakaat asar saja atau full sholat 4. Nanti maghrib isya-nya sampai selama perjalanan. Kemarin kalau nggak salah sampai hari Ahad itu, saya tahu karena Pak Manto yang cerita. Saya kan baca statusnya beliau, wah masya Allah nih berangkat, itu boleh selama perjalanan di sana. Gitu. Ustadz kok tapi ada yang ulama yang membolehkan? Itu khilaf, itu biasa. Tapi yang jadi mustaniduhu, yang menjadi patokan itu adalah ketika terjadi khilaf, ulama menyebutkan A dan B, kita lihat argumen ulama itu apa. Argumen inilah yang kemudian kita lihat. Kalau ternyata memang ada hadisnya dan dua-duanya sahih, cuman bedanya ini sahihnya pilih Bukhari atau Muslim atau ini Abu Daud atau yang lain, ya berarti diamalkan masing-masing begitu. Tapi sejauh pengetahuan saja, saya madhab Syafi'i pun juga menyatakan setelah mereka keluar dari
wilayah tempat dia tinggal. Karena itu baru dikatakan safar. Bisa jadi sudah dijamak terus nggak jadi, nah kan repot. Nggak jadinya kenapa? Busnya mogok, bocor bannya, telat, sehingga apa? Sampai asar masih di Cipondo. Padahal sudah dijamak. Nah, ini bagaimana? Kan terjadi kebingungan dalam hal ini. Seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang memang dibutuhkan itu boleh ditanya apapun, karena memang yang bertanya betul-betul awam, baru tahu. Masalah kurban dia baru tahu, tanyakan semuanya. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang menjurus, yang memang ditanya, ruh itu warnanya apa? Nah ini kan saya tidak tahu pertanyaan ini. Ruh itu kayak gimana sih Ustadz? Apa mirip seperti tubuh kita? Wallahu a'lam bishawab. Itu sudah dibatasi. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Ini tadi yang nggak masuk. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Sedikit sekali ilmu yang Allah berikan berkaitan dengan roh. Jadi ala kulli hal tidak semua pertanyaan itu dilarang. Cukup ya Pak? Atau masih dibuka lagi pertanyaan? Oh cukup, baik. Karena